Love bombing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saudaraku, semuanya. Apa kabar kalian? Semoga selalu berbahagia ya. Amin. Oke, balik lagi bareng Bang OJ di ruang suara favorit kalian. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kelihatannya manis, tapi ternyata bisa nyilet hati kalau kita nggak waspada. Judulnya, Waspada Love Bombing. Oke, sebelum mulai, tarik napas dulu. Karena topik ini sering kejadian tanpa kita sadar. Kadang bukan karena kita bodoh, tapi karena kita manusia. Kita butuh kasih sayang, kita butuh perhatian. Dan disitulah love bombing sering masuk. Bayangin ya, kamu kenal seseorang baru seminggu 2 minggu, tapi intensitasnya, kayak kamu ketemu jodoh dalam 3 detik. Chat tiap detik, nanya udah makan belum, lagi apa, kangen banget, kirim voice note sebelum tidur, bangun tidur ada paragraf panjang isinya pujian semua. Kedengeran manis kan? Siapa? Siang nggak lulu digituin. Bang OJ juga kalau dipuji tiap hari bisa meleleh, ya kan? Tapi hati-hati, love bombing itu ibarat kembang api, terang, indah, bikin deg-degan, tapi cepat padam. Dan setelah padam, gelap. Love bombing itu buat yang belum tahu perilaku ketika seseorang ngegas kasih perhatian berlebihan di awal. Bikin kamu ketergantungan secara emosional. Tapi nanti, pas kamu udah lengket, bisa jadi dia berubah. Dingin, manipulatif, ngegas minta ini itu, ngatur-ngatur hidup kamu, atau menuntut balasan yang gak sehat. Singkatnya, love bombing itu bukan cinta, tapi strategi. Strategi buat bikin kamu ngerasa dia doang satu-satunya yang sayang sama aku. Padahal, ya itu cuma trik supaya kamu nempel. Ciri-ciri love bombing, nih Bang OJ kasih tanda-tandanya. Pertama, perhatian dan pujian yang berlebihan. Sampai kamu merasa itu too good to be true. Karena biasanya, memang too good to be true. Kedua, gercep minta komitmen. Baru kenal tapi ngomongnya udah kayak romantis turunan. Aku yakin kamu jodohku. Aku gak bisa hidup tanpa kamu bro. Baru kenal 10 hari. Ketiga, kamu selalu dibuat merasa berhutang perasaan. Dia ngasih banyak banget, tapi bukan tulus. Nanti ujung-ujungnya bilang, aku udah ngasih segalanya buat kamu. Masa kamu gak bisa nurut? Keempat, perubahan sikap ekstrem setelah kamu lengket. Awalnya manis, tiba-tiba dingin. Awalnya perhatian, tiba-tiba ngegas. Awalnya cinta, tiba-tiba ngatur-ngatur. Dan di fase itu, kamu jadi bingung. Aku salah apa? Kok dia beda ya sekarang? Padahal bukan kamu yang salah. Memang skenarionya begitu, Bang. OJ mau bilang satu hal. Cinta yang sehat itu stabil. Nggak terburu-buru, nggak mendadak, nggak dramatis. Cinta itu bukan sprint 100 meter. Cinta itu maraton. Butuh waktu, ritme, dan napas panjang. Kalau dia beneran sayang, dia akan datang pelen-pelen. Bukan ngegas kayak mobil balap, karena yang ngebut biasanya cepat rusak. Sekarang, gimana caranya biar kita nggak kebawa arus love bombing? Pertama, jangan cepat percaya dengan intensitas. Nilai seseorang dari konsistensinya, bukan dari seberapa kenceng dia ngegas di awal. Kedua, perhatiin red flags yang dia tunjukin. Suka ngatur-ngatur, suka bikin kamu merasa bersalah, suka klaim kamu sebagai punya dia. Itu tanda-tanda bahaya. Ketiga, punya batasan. Tetapkan tempo. Kalau kamu merasa hubungan ini terlalu cepat, bilang, orang yang sehat bakal ngikutin ritme kamu. Orang yang manipulatif bakal marah karena ritme kamu mengganggu rencananya. Keempat, tetap punya hidup di luar hubungan. Jangan biarkan satu orang mengisi seluruh ruang emosional kamu. Karena itu pintu masuk paling gampang buat manipulasi. Di akhir, Bang OJ cuma mau bilang, kita semua berhak dicintai dengan cara yang baik. Dicintai tanpa drama, tanpa paksaan, tanpa permainan emosi. Kalau ada seseorang yang bikin hatimu tenang, bukan tegang, yang bikin kamu jadi diri kamu sendiri, bukan jadi bayangannya, yang datang bukan buat mendominasi, tapi mendampingi, itu baru cinta. Dan cinta yang kayak gitu, nggak perlu pakai bom-boman segala. Oke, segitu dulu episode hari ini. Jaga hati, jaga kewarasan. Dan ingat, kalau cinta itu bikin kamu capek di awal, mungkin itu bukan cinta, itu cuma serangan. Bang OJ pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah, bye-bye. Dah, love y'all. Muah.